Bab 2161, lakukan gerakan lain dan bunuh Chun Qiuyi. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Tuan rumah, merasakan kehadiran Sulang, Li Xianyang segera memanggil dengan hormat, dan siap untuk menyerah. Biar aku yang melakukannya. Sulang bergegas ke dalam keabadian dan sampai ke bagian inti. Li Xianyang secara otomatis kembali ke bagian aslinya dan terus memberikan kekuatan kepada keabadian. Karena aliran waktu di pengasingan 100.000 kali lebih cepat daripada aliran waktu di alam semesta yang tak terbatas. Dan sebagainya, meskipun Sulang tinggal di pengasingan untuk sementara waktu. Tetapi di benua surgawi, bahkan tidak sedetik pun berlalu. Oleh karena itu, Chun Qiuyi, orang terakhir dari 4 orang kuat Jiuyan Taichu yang menyerbu benua Tianmen, belum dibunuh oleh Li Xianyang. Pada saat ini, Chun Qiuyi melarikan diri dengan sangat ketakutan. Dia mematahkan kepalanya dan tidak pernah menyangka bahwa ketiga temannya akan mati begitu cepat. Meskipun saya tidak dapat melarikan diri dari daratan, saya tertangkap. Jika tidak, ketiga temannya mati. Chun Qiuyi hampir mengira bahwa ketiga temannya sengaja melepaskan air. Sayap Chun Qiu, Jiuyan Taichu keempat, jadilah jiwa yang mati di bawah pedangku. Sulang menatap Chun Qiuyi dengan saksama, suaranya yang dingin bagaikan angin dingin yang bertiup dari neraka es. Jangan, akulah yang terkuat di bawah Kaisar Yuan Mingsu. Jika kau berani membunuhku, kau pasti akan mati. Sulang, dengarkan aku, masih ada cara untuk bertahan hidup dengan berlindung di Kaisar Yuan Mingsu. Dengan kualifikasimu, kau pasti bisa dihargai oleh Lord Yuan Mingsu dan setia padanya seperti miling Buddha. Demi bertahan hidup, Chun Qiuyi langsung mengeluarkan ancaman yang menyayat hati. Haha, lucu sekali, matilah aku. Sulang mencibir, dan saat ia bergerak di dalam hatinya, ruang tanpa batas melewati jaring teleportasi alam kekosongan surgawi untuk membunuh di belakang Chun Qiuyi. Dunia telah padam mematahkan pedang. Diiringi teriakan marah Sulang, pedang Yutian turun dari langit, menelan kekuatan yang sangat mengerikan dan membunuh ke arah Chun Qiuyi. Tidak, tidak mau, aku salah, aku tahu itu salah. Tolong lepaskan aku. Ah! Chun Qiuyi memohon belas kasihan dengan ngeri dan putus asa. Namun, dia tidak menyelesaikan permohonannya untuk belas kasihan, dan dia terbelah dua oleh pedang Yutian. Ding, kamu mendapatkan jiwa awal asteris 1, alam semesta kehidupan awal asteris 1, fragmen tubuh awal. Sebuah perintah sistem berbunyi. Seluruh kekayaan bersih Chun Qiuyi segera diambil oleh fungsi penjarahan yang sempurna. Harta karun surga, material, dan bumi yang tak terhitung jumlahnya serta berbagai harta karun muncul di ruang penyimpanan Sulang, menumpuk menjadi benua raksasa. Hei, semua kekayaan Jiuyan Taichu lainnya. Selanjutnya, bunuh 8 bayan realem Taichu itu, dan jarahannya pasti cukup untuk meningkatkan kekuatan tempurku. Kilatan kegembiraan melintas di mata Sulang, dan dia segera memanggil informasi yang dikumpulkan oleh Heavenly Void Realm, dan segera menangkap jejak 8 orang itu. 8 pembangkit tenaga alam yang berevolusi yang tersisa. Beberapa berpura-pura bersembunyi dari awal, berharap untuk bertahan hidup. Yang lain yang melarikan diri dengan cepat, setelah menyadari bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri dari benua surgawi, mereka segera menyamar. Bunuh. Sulang memberi perintah dan mengemudikan kapal tanpa batas menuju bayan realem Taichu terdekat. Jumlahnya tak terbatas. Semua orang dengan cepat memulihkan energi mereka, dan segera mencapai titik di mana mereka dapat membunuh awal bayan realem. Sisi lain, pembangkit tenaga, primordial bayan realem ini bernama Zizong, dan dia sangat ketakutan saat ini. Sialan, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun di kota ini? Bahkan binatang buas dengan basis kultivasi yang sedikit pun telah menghilang. Apa yang membuatku berpura-pura menjadi ini? Batu, petik 2 petik 2. Berubah menjadi manusia biasa, Zizong berada di kota yang kosong, dan angin dingin bertiup, membuatnya sangat berantakan. Dia telah melewati beberapa kota. Namun, semua kota ini kosong. Dia tidak hanya berpura-pura menjadi makhluk yang sangat mencolok dan akan terlihat langsung, tetapi dia juga tidak memiliki modal untuk mengancam Sulang dengan kota itu. Sialan, mari kita berpura-pura menjadi batu dulu. Setelah beberapa perjuangan, Zizong menjadi batu. Penyamarannya sebenarnya sangat bagus. Jika Anda tidak secara khusus memeriksa tahap primordial Jiuyan umum, Anda hampir tidak dapat menemukan kelainan apapun jika Anda melihatnya.
Namun, di depan Sulang, bahkan penyamaran terbaik pun tidak ada gunanya. Gemuruh, dunia tiba-tiba berubah warna. Di bawah tekanan yang tak berujung, seluruh langit akan berputar dan runtuh. Raksasa yang tak terkalahkan menempati sebagian besar langit, dan bayangan tak berujung menjatuhkan batu yang telah diubah Zizong. Orang yang datang tentu saja Sulang yang memegang kapal tanpa batas. Apa, dia tiba-tiba muncul di sini? Mungkinkah dia telah menemukanku? Tidak, ini tidak benar, aku tidak ditemukan, dia hanya kebetulan. Z-Center berteriak dengan panik, ketakutan, dan hanya bisa berdoa agar Sulang baru saja lewat. Tapi, apa yang terjadi di saat berikutnya benar-benar menghancurkan semua harapannya. Aku melihat Infinity yang sangat tinggi itu tiba-tiba mengangkat pedang Yutian seperti Bima Sakti dan menusuknya secara langsung. Desis. Dengan kekuatan yang sangat mengerikan, pedang ini langsung menembus Zizong yang berubah menjadi batu. Jangan, aku tidak ingin mati. Zizong mengeluarkan raungan yang tidak mau dan putus asa, mencoba melarikan diri. Tetapi di bawah pedang Infinity saat ini, kecepatannya terlalu lambat. Engah, ujung pedang Yutian langsung menembusnya, dan tubuh pedang raksasa itu mencabiknya seperti tomat. Ding, kamu mendapatkan jiwa awal Asteris 1, alam semesta kehidupan Asteris 1. Sistem berbunyi. Sekali lagi, sejumlah besar kekayaan memasuki ruang penyimpanan Sulang. Selanjutnya, Sulang tersenyum dingin, dan mengarahkan kapal tanpa batas menuju Taichu alam 8 yang berikutnya. Untuk memenggal kepala pembangkit tenaga alam 9 generasi, dia juga perlu menggunakan makna mendalam pemusnahan universal. Setelah membunuh satu, semua energi akan habis dan kamu harus beristirahat sebentar untuk membunuh yang berikutnya. Namun, Qin Song dengan senang hati membunuh alam bayan di awal. Tidak perlu teknik rahasia apapun, cukup pedang Yutian sederhana ditambah satu pedang, itu seperti memotong buah, satu pedang pada satu waktu. Dalam waktu singkat, Sulang mengarahkan keabadian ke berbagai tempat di benua Tianmen. Bunuh semua alam bayan yang tersembunyi sejak awal. Tiba-tiba, semua pembangkit tenaga yang menyerbu benua surgawi dari benua surgawi Ting semuanya terbunuh. Binatang-binatang buas itu akan segera dilepaskan dari kendali dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Aku telah membunuh begitu banyak orang kuat. Kaisar Abadi Zhou pasti sangat marah. Aku tidak tahu apakah orang ini akan segera datang untuk memperkosaku. Yah, diduga ada Dong Fang Tai di benua Tianting, dia mungkin tidak akan pergi dari sana. Lalu bagaimana dengan benua Tianmi? Apakah kau akan melakukannya padaku? Sulang memikirkannya, matanya bersinar, dan jejak niat membunuh melesat. Pada saat ini, dia mampu membunuh Jiuyan Realem. Taichu, jangan lakukan itu, jangan berhenti, lakukan saja gelombang benua Tianmi. Meskipun di benua Tianmi tidak ada jaringan transmisi yang nyaman seperti alam kekosongan berkabut surgawi, mobilitasnya sedikit kurang lincah. Dan ada Buddha Miling yang duduk di kota. Namun, jika Anda mencobanya, Anda mungkin dapat membunuh beberapa orang. Tentu saja, dengan kehati-hatian Sulang, tidak mungkin untuk menabraknya secara langsung. Mari kita lihat dulu apakah Kaisar Zhou sedang berventilasi dengan benua Tianmi. Jika kedua belah pihak telah berkomunikasi, benua Tianmi seharusnya bertindak. Mungkin jebakan akan dipasang terhadapku. Petik 2 petik 2. Mata Sulang bersinar dengan cahaya yang penuh perhatian, dan segera dengan sebuah pikiran, dia mengirimkan sejumlah besar pesawat terbang layang pemburu harta karun. Di benua Tianmi, di antara peta yang dapat dikirim yang telah dikembangkan. Baik itu di dalam benua Tianmi, tempat-tempat yang telah diserbu. Itu juga merupakan tempat yang dijaga oleh Bailian dan yang lainnya di luar benua Tianmi. Ada banyak sekali pesawat terbang layang pemburu harta karun. Mencicit, pesawat terbang pemburu harta karun terbang seperti belalang yang menutupi langit dan matahari terbang dengan kecepatan yang sebanding dengan awalnya. Mereka dengan panik mencari semua yang ada di jalan, dan sekali lagi memicu badai di benua Tianmi. Pada saat yang sama, Sulang juga menggunakan fungsi berbagi persepsi untuk mengamati benua Tianmi melalui pesawat terbang pemburu harta karun. Dengan cepat, Sulang menemukan bahwa tempat yang dijaga Bailian dan yang lainnya sudah tidak ada lagi. Oke, Bailian tidak menjaga pinggiran. Tentu saja ada situasinya. Sulang mengangkat alisnya, jejak kewaspadaan muncul di hatinya pada saat yang sama. Di pusat benua Tianmi, di Gunung Tianshan, termasuk Bailian dan 4 orang lainnya.
13 biksu tingkat 8 di bawah komando Buddha Miling. Dan puluhan orang kuat tingkat rendah di bawah alam kian. Seorang pria kuat yang menghormati Buddhisme Tianmi telah berkumpul di sini. Bahkan 8 ahli alam evolusi yang membantu Buddha Miling untuk mempraktikkan asal-usul alam semesta semuanya muncul. Kecuali di samping itu, ada juga orang terhormat yang terlalu junior dan kuat yang telah berkumpul dari segala arah. Mereka harus mengumpulkan kekuatan penghancur mereka dan segera menuju ke benua surgawi untuk membasmi Sulang secara langsung. Bersamaan dengan itu, Bailian dan yang lainnya juga mengetahui alasan spesifik untuk tindakan ini dari mulut Buddha Miling. Benua surgawi Ting menyerbu benua Tianmen, dan benar-benar dibunuh oleh Sulang. Bahkan termasuk 4 penguasa alam primordial Jiuyan di bawah komando Kaisar asal Mingsu. Mendengar berita itu, Bailian dan yang lainnya terkejut. Apa, Sulang benar-benar mengalahkan pasukan penyerang benua Tianting? Ya Tuhan, pengendali benua Tianting yang sebenarnya adalah Kaisar Zhou yang abadi, seorang ahli setengah langkah abadi. Bahkan jika Kaisar abadi-abadi tidak mengambil inisiatif untuk mengambil inisiatif, 4 bawahan Kaisar Yuanming dari alam 9 evolusi sudah cukup untuk menghancurkan benua Mian surgawi. Kalau begitu, Sulang jelas hanya bisa membunuh klonku sebelumnya, bahkan level Bayan pun bisa menghadapinya. Pada saat ini, dia benar-benar bisa menghadapi Jiuyan Taichu, dan dia lebih dari sekadar satu. Apakah dia sudah memiliki kekuatan tempur setengah langkah abadi? Tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Petik 2 petik 2. Bailian dan yang lainnya benar-benar luar biasa. Belum lama ini, mereka masih berhadapan dengan Sulang. Jika tidak terlalu sedikit tangan, mereka akan menangkap Sulang atau membunuhnya. Tetapi, dalam sekejap mata, hanya dalam sekejap mata, Sulang memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, sebanding dengan keadaan setengah langkah abadi. Hal semacam ini benar-benar fantastis. Namun, ini adalah fakta di hadapan kita. Justru karena inilah mereka akan dikumpulkan di sini oleh Buddha Miling, untuk melancarkan serangan umum ke benua Tianmen, dan melenyapkan ancaman Sulang sejak awal. Sulang ini sangat aneh, tumbuh begitu cepat dalam waktu singkat, itu sama sekali tidak normal. Kita harus membunuhnya kali ini, dan kita tidak bisa membiarkannya menjadi iklim. Petik 2 petik 2. Bailian dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua melihat kengerian dan niat membunuh di mata masing-masing. Pada saat yang sama, Tianmeng di atas daratan, setelah Sulang menemukan bahwa Bailian dan yang lainnya telah menghilang, dia segera tahu bahwa benua Tianmi akan melakukan gerakan besar. Bailian dan yang lainnya tahu bahwa keledai botak Miling tidak bisa keluar. Aku akan menyebabkan ancaman dan kerusakan tertentu pada benua Tianmi, tetapi tetap menyerah menjaga perbatasan benua Tianmi. Aku khawatir keledai botak Miling atau Kaisar Abadi Zhou yang memberi perintah sebelum mereka melakukan ini. Dan Bailian dan yang lainnya dikirim, kali ini tindakan benua Tianmi pasti akan sangat besar. Jika tebakanku tidak salah, benua Tianmi pasti akan mengumpulkan semua kekuatannya kali ini dan langsung menghancurkan benua Tianmiku. Sulang berpikir dalam hati, dia mungkin telah menebak bahwa Kaisar Abadi Zhou membiarkan Buddha Miling mengambil tindakan. Segera setelah itu, sudut mulutnya berkedut, dan sebuah seringai muncul. Ham, kau ingin meniduriku, aku juga ingin menidurimu. Sekarang pertahanan luarmu sudah kosong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sulang tertawa, dan segera menggerakkan hatinya, mengirimkan lebih banyak pemburu harta karun terbang ke benua Tianmi. Tiba-tiba, pemburu harta karun terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Di bawah kendali Sulang, pemburu harta karun terbang ini langsung bergerak menuju pedalaman benua Tianmi. Sebagian dari pesawat layang pemburu harta karun terbang itu bergegas khusus untuk mengembangkan peta yang dapat dikirim. Sebagian lainnya menjarah sepanjang jalan, seperti belalang yang melintasi perbatasan, dengan panik merampas semua persediaan di jalan. Mencicit, jeritan melengking mereka penuh dengan rasa berbahaya, ditambah dengan karakteristik tak terkalahkan di bawah tingkat dasar, itu hanyalah mimpi buruk bagi semua biksu di benua Tianmi. Lari. Tikus-tikus aneh itu bahkan lebih banyak lagi. Sial, kita sama sekali tidak bisa menyakiti tupai terbang aneh ini. Harta karunku, tidak, mereka telah menembus alam semesta kehidupanku, tidak. Cepat, laporkan pada Sang Buddha di langit. Hanya Sang Buddha sejati yang bisa membunuh tupai terbang yang menjijikkan ini.
Biksu Buddha Tianmi yang tak terhitung jumlahnya berteriak ngeri. Para pemburu harta karun terbang layang mencuri kekayaan mereka sama menyakitkannya dengan menggali daging dari mereka. Dalam waktu singkat, sebuah wilayah yang luas jatuh di bawah serangan para pemburu harta karun terbang layang. Bahkan di tempat-tempat yang sebelumnya ada penjaga yang terlalu junior, tidak ada yang bisa menghentikan mereka sama sekali. Orang-orang kuasi prime itu menaruh harapan mereka pada beberapa harta karun dan formasi yang kuat, tetapi mereka masih tidak dapat melukai sedikit pun para pemburu harta karun terbang layang yang tersesat. Tempat-tempat suci Buddha tingkat sangat tinggi ini telah jatuh. Itu juga segera mendatangkan keuntungan besar bagi Sulang I. Secara bersamaan, benua Tianmi, Miling Tianshan, Bailian dan pembangkit tenaga listrik junior lainnya juga menerima berita buruk dari para penganut yang tak terhitung jumlahnya. Bailian dan yang lainnya segera menjadi kaget dan kedua pria itu. Apa, tupai terbang aneh semacam itu telah muncul lagi? Itu Sulang? Itu gangster yang datang ke benua Tianmi untuk melakukan kejahatan. Bagaimana mungkin? Bukankah dia berhadapan dengan mereka yang kuat di bawah komando Kaisar Abadi Zhou di benua langit berkabut? Petik 2. Itu 4 pembangkit tenaga listrik Jiuyan yang terlalu junior setara dengan kita. Jika Sulang ingin berhadapan dengan mereka, bagaimana dia bisa meluangkan waktu untuk menyerang benua Tianmi? Petik 2. Petik 2. Bailian dan yang lainnya mendapat berita dari para penganut dan saling memandang dengan ngeri. Apakah itu Miling Buddha atau mereka? Mereka semua mengira bahwa Sulang ditahan oleh yang kuat di bawah Kaisar Zhou, dan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang benua Tianmi. Sekarang mereka mengerti bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Sulang bahkan dapat meluangkan waktu dan energi untuk menyerang benua Tianmi sambil mengejar dan membunuh 4 level pemula utama Jiuyan. Ini luar biasa, tidak dapat dipercaya. Sulang ini bahkan lebih aneh dari yang kita duga. Ya Tuhan, saat berhadapan dengan 4 Jiuyan Taichu dari benua Tianting, dia masih memiliki cukup energi untuk menyerang kita. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengumpulkan semua kekuatan kita untuk menyerang benua Tianmen, atau tetap di benua Tianmi? Petik 2. Petik 2. Ketika benua Tianmi merasa ngeri pada awalnya, gelombang kemarahan dan kejengkelan muncul di hati mereka. Pada saat ini, sebuah suara langsung bergema di benak semua orang. Murid-muridku, jangan tertipu oleh penampilan, bahwa Sulang baru saja mengirim tupai terbang aneh ini untuk menyerang benua Tianmi. Ini untuk membingungkan kita. Dia sudah tahu bahwa benua Tianmi akan menyerang benua Tianmen dengan seluruh kekuatannya, jadi dia ingin menggunakan ini untuk memperlambat laju kita. Suara ini sangat agung, seperti suara yang paling agung dan paling sakral di alam semesta. Pembicaranya adalah penguasa benua Tianmi, Buddha Miling. Jadi begitulah, terima kasih untuk guru besar. Bailian dan yang lainnya mendengar suara Buddha Miling, dan tiba-tiba menyatukan tangan mereka, warna pencerahan di mata mereka. Murid, sekarang dewa tidak bisa meninggalkan bea cukai. Kalian tunggu untuk berurusan dengan tupai terbang yang menjarah. Suara Buddha Miling sekali lagi terdengar di benak Bailian dan yang lainnya. Ya, guru, Bailian dan yang lainnya menerima perintah mereka satu demi satu, dan segera menyebar dan membunuh ke segala arah di benua Tianmi. Secara bersamaan, jejak ejekan dan ironi muncul di hati setiap orang. Sulang, dasar bajingan kecil, ingin menunda penantianku hanyalah khayalan. Guru akan meninggalkan bea cukai hari ini, dan selanjutnya adalah akhir dari benua surgawi Anda. Semua perlawanan akan lenyap, dan alam semesta yang tak terbatas akan sepenuhnya menjadi piring makan Kaisar Yuan Mingsu. Kami akan membunuh tupai terbang aneh ini tanpa basa-basi, hanya sebagai hidangan pembuka untukmu sebelum putus asa. Petik 2. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik primordial dari Buddhisme Zongtianmi berpikir demikian, dan kemudian dengan keras menghantam lalat terbang pemburu harta karun milik Sulang. Namun selama waktu ini, glider terbang pemburu harta karun, yang secara khusus dikirim Sulang untuk mengembangkan peta, telah menyebar ke terlalu banyak tempat. Meskipun pembangkit tenaga listrik awal Buddhisme Tianmi memiliki kekuatan magis yang kuat seperti Tian Zutong, mereka sangat mobile. Namun, itu jauh lebih buruk daripada jaringan transmisi kekosongan surgawi milik Sulang. Sulang bisa pergi kemana saja. Namun, di awal gerbang Buddha Tianmi, orang-orang ini hanya bisa pergi ke tempat-tempat dengan koordinat yang ditambatkan.
Dan jumlah kekuatan primordial Buddha Tianmi yang relatif terhadap luas seluruh benua Tianmi benar-benar terlalu kecil. Jika pesawat terbang pemburu harta karun menyerbu, jika mereka tidak menyebar dan terkekang, itu akan menjadi kesepakatan yang bagus. Pada saat ini, pesawat terbang pemburu harta karun telah menyebar. Itu setara dengan tanggul yang telah membuka banyak celah. Itu setara dengan penyebaran virus menular di area yang luas di antara kelompok-kelompok yang hidup. Pada saat ini, terlalu sulit untuk menahannya. Oleh karena itu, ketika Bailian dan yang lainnya mulai membunuh pesawat terbang pemburu harta karun Sulang, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat membunuh pesawat terbang pemburu harta karun sama sekali. Sering membunuh pesawat terbang pemburu harta karun di sini. Kuil Buddha di sisi lain telah dijarah lagi. Meskipun orang-orang telah memesan dari awal, banyak biksu Buddha mencoba menyelamatkan barang-barang mereka dari dunia luar. Namun, masih banyak properti yang sulit dikumpulkan ke alam semesta kehidupan. Kecuali mereka menggali lapisan seluruh daratan benua Tianmi, jangan berpikir untuk tidak kehilangan uang di bawah perburuan harta karun glider terbang. Kalau begitu, glider terbang pemburu harta karun tidak ada habisnya. Ada juga semakin banyak tempat suci Buddha yang telah dijarah, dan jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Glider terbang pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya telah menyebar sepenuhnya ke semua sisi benua Tianmi. Selain itu, sebagiannya tersebar, dan lebih banyak tempat akan dimasukkan dalam peta pengiriman Sulang. Sialan, berapa banyak tupai terbang aneh yang dimiliki kelinci kecil Sulang itu? Mengapa membunuh begitu banyak? Ada begitu banyak, hampir tidak ada habisnya. Sialan, tupai terbang itu juga muncul di kuilku. Makam para leluhur telah direncanakan. Petik 2. Petik 2. Bailian dan ahli tingkat rendah lainnya berkeliling membunuh glider terbang pemburu harta karun, tetapi mereka tidak dapat membunuh mereka sama sekali, dan mereka menjadi marah dengan kebencian Sulang. Seiring berjalannya waktu, kemarahan di hati setiap orang semakin memuncak. Sial, aku tidak tahan lagi. Kita tidak bisa melihat tupai terbang aneh ini menjarah situs Buddha Tianmi kita. Sulang saat ini sedang berhadapan dengan 4 penguasa alam primordial Jiuyan di bawah Kaisar Yuan Ningxu, sama sekali tidak ada cara untuk mengkhawatirkan sisi ini. Ya, mengirimkan tupai terbang aneh ini sudah batasnya. Petik 2. Petik 2. Setelah kerumunan itu awalnya tidak tahan, mereka berkumpul untuk berdiskusi. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa Sulang tidak dapat mengirim lebih banyak pasukan untuk menyerang kebenaran benua Tianmi. Kemudian, mereka memutuskan untuk lebih menyebarkan kekuatan mereka dan membunuh pesawat layang terbang pemburu harta karun Sulang. Operasi khususnya adalah menggunakan teknik klon dan meminjamkan senjata mereka ke pembangkit tenaga kuasi primer terpercaya, sehingga mereka dapat mengerahkan kekuatan mereka yang terlalu mendasar. Dengan cara ini, kekuatan tempur utama benua Tianmi mereka setidaknya akan berkembang puluhan kali lipat. Dengan cara itu, pesawat layang terbang pemburu harta karun Sulang dapat dibunuh lebih cepat. Para biksu Buddha di dunia tidak menunda-nunda, lakukan saja apa yang mereka katakan, dan laksanakan rencananya dengan cepat. Teknik klon Mahasula, seni klon Indra, seni klon Kaye, petik 2. Petik 2. Para biksu Buddha yang kuat di surga semuanya terlalu mendasar, dan secara alami menguasai berbagai avatar. Saat ini, itu seperti bunga teratai putih. Dia telah menguasai teknik klon tunggal, dan mengolah klon tunggal, yang sangat kuat. Tentu saja, klon Bailian telah dibunuh oleh Sulang. Kecuali selain itu, dia juga menguasai avatar lain, seperti membuat avatar sementara, membagi kekuatannya sendiri menjadi beberapa bagian, membentuk semakin banyak kekuatan tempur primer. Dalam keadaan normal, sebagai Bailian dasar Jiu Yantai, dia dapat membuat ratusan klon super dasar, tetapi kekuatannya tidak akan terlalu kuat, jadi itu akan menjadi tentang Aryan. Dan kekuatan tempurnya sendiri juga akan turun tajam, untuk sementara kehilangan kekuatan tempur tahap utama Jiuyan. Jika kekuatannya tersebar lebih jauh, itu akan berdampak pada fondasinya. Sisa dari pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior juga menguasai teknik klon yang serupa. Kinerja biaya teknik klon ini sangat rendah. Biasanya mereka tidak menggunakan metode ini. Baru saja, mereka berspekulasi bahwa Sulang tidak akan memiliki kekuatan untuk terus mengancam benua Tianmi, jadi dia akan memilih metode seperti itu untuk membersihkan perburuan harta karun terbang layang terbang pada saat ini. Klon gila dari para biksu Buddha di seluruh surga.
dan mendistribusikan senjatanya sendiri. Satu senjata digunakan oleh banyak kuasi primer bersama-sama untuk membunuh glider terbang pemburu harta karun. Tiba-tiba, pusat kekuatan Buddhisme Tianmi secara langsung memiliki ribuan kekuatan tempur elementer tambahan. Glider terbang pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Penyebaran glider terbang pemburu harta karun di benua Tianmi tiba-tiba melambat. Kerugian benua Tianmi juga semakin berkurang. Situasinya terlihat semakin baik. Suasana hati Bailian dan para ahli Buddhisme lainnya berangsur-angsur membaik. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka telah salah besar. Belum lagi glider terbang pemburu harta karun Sulang berjumlah 750 triliun, dan hanya sebagian darinya yang dikirim saat ini. Akan sangat salah jika hanya menyebarkan kekuatan mereka dari para biksu Buddha Tianmi. Mereka mengira bahwa Sulang masih berurusan dengan yang kuat di bawah Kaisar Yuan Mingsu. Tetapi dia tidak tahu bahwa Sulang telah membunuh keempat orang kuat Jiuyan Taiji dan 10 orang kuat Bayan Taichu sejak lama. Sekarang Sulang bisa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi mereka. Saat ini, pelajari tentang pergerakan Bailian dan yang lainnya melalui perburuan harta karun yang terbang dan terbang. Mulut Sulang tiba-tiba membentuk seringai. Testut. Aku benar-benar berpikir bahwa hanya beberapa Jiuyan yang bisa menahanku pada awalnya. Bailian, berputar-putar, kau sungguh luar biasa. Niat membunuh muncul ketika Sulang mencibir di matanya. Segera setelah itu, sambil mengirimkan lebih banyak pesawat layang terbang pemburu harta karun, ia mulai menyiapkan rencana untuk Bailian dan yang lainnya. Karena benua Tianmi memiliki Buddha Miling yang sedang duduk di kota, Sulang tidak berencana untuk mengambil risiko dengan dewa tersebut. Sebaliknya, mengirim klon ke sana. Perhatikan, saat ini, ia memiliki 14.400 avatar dari Hundred Shadows. Bahkan jika avatar Baiying dibentuk oleh avatar atau avatar yang dibagi menjadi 100 bagian, masing-masing dari mereka juga memiliki kekuatan utama Bayantai. Bayan terlalu junior, di benua Tianmi, sangat mungkin untuk menjadi liar. Pada saat ini, Sulang mengambil kendali penuh atas kongregasi Buddhisme Tianmi dan posisi klonnya, dan mengirim klon sesuai dengan itu. Untuk menghadapi jenderal yang terlalu junior kuat, kirim klon Baiying biasa. Untuk menghadapi Taichu alam Bayan yang relatif kuat, saya mengirim klon lengkap dari alam Jiuyan. Untuk menghadapi 4 Bailian, Broken, Bliss, dan Ruohai, kirim klon Xing Chuanyun He. Yah, avatar-avatar itu sudah cukup kuat untuk membentuk sebuah naksir. Bailian dan yang lainnya tidak pandai membunuh mereka, tetapi mereka sekarang menyebarkan kekuatan mereka. Mereka hanya memiliki kekuatan puncak dari alam 8 Yan. Klon Xing Chuanyun pasti bisa membunuh mereka. Tetapi hanya ada satu kesempatan. Bagaimanapun, mereka adalah pemain kuat di tahap evolusi 9. Mungkin mereka memiliki beberapa kartu yang kuat. Aku punya asuransi. Setelah membuat rencana, Sulang berpikir sejenak, dan segera memutuskan untuk meningkatkan kekuatan Poijian. Terakhir kali dia memadatkan dan mematahkan pedang. Itu adalah ketika dia berkhotbah di Aula Tao Suanyan di benua surgawi Mian. Pada saat itu, Sulang baru saja menerobos ke tingkat dasar, dan dia belum menguasai banyak teknik yang terlalu mendasar. Pada saat itu, Poijian yang dipadatkan sudah memiliki semua karakteristik kuat untuk menahan waktu dan ruang, dan kekuatan distorsi yang terlalu primer. Pada saat ini, Sulang telah menguasai lusinan teknik super primer tingkat dasar, dan Poijian yang dipadatkan pasti akan lebih menakutkan. Sistem, aktifkan fungsi sumber latihan dan berikan aku pedang penghancur baru. Mata Sulang berbinar, dan dia segera mengeluarkan instruksi di dalam hatinya. Ding, mulai simpulkan sumber latihannya. Perintah sistem segera bergema di benakku. Saat berikutnya, banyak latihan dan makna mendalam muncul dari jiwa Sulang. Ini adalah makna mendalam yang terkandung dalam latihan yang telah dipraktikkan Sulang. Termasuk sejumlah besar latihan fisik yang kemudian dia praktikkan dan latihan sistem waktu 3 tahap. Setelah aliran deras latihan ini muncul, mereka segera bergabung menjadi bola aneh yang sangat terang dan berwarna-warni. Itu terus mengembun dan mengembun dalam kesadaran Sulang, dan warna-warnanya secara bertahap bercampur dan bergabung, berubah menjadi warna tembus cahaya, dan terus bergerak menuju keadaan tak berwarna. Ketika bola latihan makna mendalam ini sepenuhnya menjadi tidak berwarna, meledak dahsyat, membentuk misteri baru, tertanam di jiwa Sulang dan merasuki tubuhnya tiba-tiba. Sulang merasa bahwa dia telah menguasai pedang Po Yi yang baru.
Selain itu, tubuhnya telah sepenuhnya beradaptasi dengan pedang Po Yi yang baru dibawa perpaduan makna mendalam dari teknik-teknik itu. Kohesi telah selesai. Benar saja, itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekuatan untuk menahan segalanya semakin kuat. Sulang merasakan pedang Po Yi yang baru di benaknya, dan jejak kegembiraan muncul di matanya. Dengan pedang patah yang begitu kuat, dia yakin bahwa dia dapat menahan aturan waktu utama Jiu Yantai. Bai Lian, kalian berempat sudah mati. Bahkan jika aku tidak membutuhkan angka tak terbatas, atau bahkan jika aku tidak harus melakukannya sendiri, aku dapat meretas kalian semua sampai mati. Sudut mulut Sulang menguraikan niat membunuh yang dingin. Saat berikutnya, begitu dia memikirkannya, klon segera dikirim. Pada saat yang sama, di atas benua Tianmi, pada awalnya, Bai Lian dan Sekte Buddha Tianmi lainnya membantai pesawat terbang pemburu harta karun milik Sulang. Sialan, aku lihat berapa banyak tupai terbang aneh yang kau miliki. Tupai terbang aneh seperti itu pasti sulit dikembangbiakkan, aku tidak percaya jumlahnya tidak terbatas. Bai Lian, murid tertua dari 49 Yan Agung dari Buddhisme Tianmi, mengangkat kakinya dengan seringai di wajahnya, dan menghantam pesawat terbang pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Waktunya instan, pesawat terbang pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya dibunuh olehnya, berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Bai Lian melangkah maju, menggunakan Tianzutong untuk pergi ke tempat berikutnya untuk terus membersihkan pesawat terbang pemburu harta karun. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba bel alarm di hatinya berbunyi. Apa yang terjadi? Kulit Bai Lian berubah liar, dan kengerian serta kebingungan yang tak berujung muncul di matanya. Tiba-tiba, Bai Lian, tanggal kematianmu telah tiba. Sosok yang sangat kuat muncul di atasnya dari udara tipis, dan pedang panjang di tangannya langsung ditebas tanpa memberinya kesempatan sedikitpun. Sosok ini adalah klon kuat dari 48 inkarnasi yang dipadatkan Sulang dengan bintang dan awan. Pada saat ini, klon ini telah dikendalikan oleh Sulang dengan kemiringan yang sempurna. Meskipun avatar yang dipadatkan oleh kombinasi bintang dan awan ini tidak sekuat sebelumnya ketika Sulang mengendalikan yang tak terbatas, ia juga samar-samar mencapai titik keabadian setengah langkah. Apa? Pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah. Itu Sulang. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin, tidak. Bai Lian melihat avatar yang dikendalikan oleh Sulang, dan langsung ketakutan seperti tikus yang bertemu kucing di sudut jalan. Belum lagi bulu kuduknya berdiri tegak, bahkan kulit kepalanya akan pecah. Dia menggelegar, matanya terbuka lebar, dia tercengang, dan ada kepanikan dan keputusasaan yang tak berujung di dalam hatinya. Naluriah. Bai Lian segera mengaktifkan teknik rahasia memanggil kembali klonnya, dan mulai menggunakan semua metode pertahanannya. Namun, sudah terlambat. Bagaimana kecepatan dia memanggil kembali klon dan menggunakan metode pertahanannya bisa sebanding dengan kecepatan Sulang menebas pedang. Desis. Cahaya pedang yang sangat mengerikan langsung mencabik-cabik ruang menjadi retakan di langit. Cahaya pedang ini tidak disebut melintasi ruang, tetapi langsung menghancurkan ruang, mengabaikan ruang, dan membunuh Bai Lian secara langsung. Jangan, Tuan, selamatkan aku. Bai Lian mengeluarkan teriakan yang sangat menyedihkan. Berhenti, teriakan marah datang, dan bayangan emas terbunuh dengan panik. Itu adalah bayangan emas Buddha Miling. Bayangan emas ini lebih kuat dari yang muncul terakhir kali, dan samar-samar mirip dengan klon Chuan Yunhe milik Sulangsing. Namun, bagaimana dengan sosok emas Buddha Miling? Sulang adalah penggerak pertama, dan kekuatannya hampir sama. Bagaimana mungkin sosok emas itu menghentikannya? Pada saat sosok emas itu meraung, pedang yang patah telah merobek lapisan pertahanan terakhir Bai Lian. Tiba-tiba, darah primordial Jiuyan yang kuat ini terciprat di tempat, dan buah plum merah yang tak terhitung jumlahnya menodai pakaian Buddha seputih saljunya. Ding, kamu mendapatkan jiwa awal Asteris 1, alam semesta kehidupan awal Asteris 1, fragmen tubuh awal Asteris 1. Perintah sistem berbunyi. Dinyatakan bahwa teratai putih telah sepenuhnya jatuh dan mati secara permanen. Anak Sulang, matilah aku. Sosok emas Buddha Miling mengeluarkan raungan yang sangat marah, dan seluruh benua Tianmi bergetar hebat, tiba-tiba berubah warna. Dia memanfaatkan Sulang untuk mengayunkan pedang, kekuatan lama telah mencoba yang terbaik, dan dia menamparkan Sulang dari belakang, ingin membalas dendam. Jika telapak tangan ini ditembakkan, saya khawatir Sulang akan kehilangan banyak inkarnasi. Namun,
Bagaimana Sulang bisa duduk diam? Sosok emas Buddha miling menamparnya dengan telapak tangan yang ganas. Tepat saat kekuatannya yang mengerikan hendak menyentuh Sulang. Yinian Fengtian, melihat Sulang mengendalikan klon tersebut, dia langsung menarik Buddha yang ketakutan di area yang ditutupi oleh pikiran dewa ke dalam ruang kurungan. Dalam sekejap, ruang Nian Feng terbentuk. Sebuah penghalang abu-abu aneh berdiri di antara Sulang dan sosok emas Buddha miling. Buddha miling, bertemu lagi. Di ruang Nian Feng, Sulang menoleh. Untuk melihat sosok emas Buddha miling, matanya penuh dengan keceriaan. Apa? Sosok emas Buddha miling terkejut dan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Sulang akan memiliki kapasitas cadangan untuk menampilkan kekuatan magis yang aneh seperti itu. Namun sebelum dia sempat memikirkannya, Dharma yang kuat dan kekuatan supernatural di tangannya telah meledak di atas penghalang ruang Nian Feng. Ledakan, klik, sebuah ledakan yang sangat mengerikan terdengar, dan dengan akibat dari pertempuran yang tak berujung, ruang Nian Feng berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Tapi, momen waktu dimenangkan dengan bantuan Nian Feng Space. Sulang langsung mengirim klon Xing Chuanyun He ini ke sisi Jiuyan Taichu Ruohai kedua. Itu Sulang. Sial, dia bisa membunuhku secara langsung. Ruohai sudah mengetahui tentang jatuhnya Bai Lian melalui miling Buddha. Sama ngerinya, sebelum membuat persiapan untuk pertahanan, aku melihat klon Sulang yang sangat menakutkan datang. Dia benar-benar ngeri. Dengan kekuatan supernatural perpindahan Sulang yang tak terduga dan tak terduga, itu adalah level yang lebih tinggi dari Tian Zutong. Bersamaan dengan itu, rasa panik dan krisis yang kuat tidak bisa berhenti muncul. Karena Sulang sudah mengendalikan klon itu, memegang pedang Yutian, menebasnya dengan parah dengan satu serangan. Jangan, Buddha tolong. Ruohai ketakutan, kulitnya berubah, fitur wajahnya berubah, dan dia menjerit tak berdaya. Bahkan Bai Lian tidak bisa menahan pedang Sulang. Bagaimana dia bisa menghentikan serangan Sulang jika dia adalah laut? Tepat ketika Ruohai meminta bantuan, dentuman, paha yang mengerikan turun dari langit, dan itu adalah sosok emas Buddha miling yang mengejarnya menggunakan Tian Zutong. Buddha miling, yang telah berada di benua Tianmi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memang telah mengendalikan tempat manapun di benua ini dan dapat dijangkau secara langsung. Namun, bahkan jika Buddha miling dapat mencapai mana saja di benua Tianmi sesuka hati. Namun saat ini, dia hanyalah sosok emas, dan kultivasinya mirip dengan klon Sulang, tetapi tindakannya sedikit lebih lambat. Setengah tubuhnya muncul dari kehampaan. Pedang Yutian milik Sulang telah berdiri dengan ganas di Ruohai. Desis, pedang penghancur yang sangat mengerikan menahan segalanya dan langsung mencabik-cabik pertahanan Ruohai. Berani sekali Zuzier, sosok emas miling Buddha sepenuhnya muncul. Dengan bantuan kekuatannya yang berlebih, dia langsung jatuh dari langit dengan satu kaki, untuk menekan Sulang di bawah kakinya. Namun sudah terlambat, pedang Yutian milik Sulang menusuk jantung Ruohai, dan keluar langsung dari belakangnya. Ujung pedang yang tajam terangkat tinggi, dan darah mengalir keluar. Jangan, jika laut menunjukkan rasa sakit, matanya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Saat berikutnya, karakteristik pedang Yutian yang menghancurkan pertahanan dan kematian pecah. Perintah sistem berbunyi, Ding, kamu mendapatkan jiwa awal asterisk 1, alam semesta kehidupan awal asterisk 1, fragmen tubuh awal asterisk 1. Patung Jiuyan ini juga segera mengikuti jejak Bai Lian di awal, kehilangan semua kesadaran dan benar-benar jatuh. Tiba-tiba, tubuh Ruohai langsung runtuh menjadi fragmen tubuh primordial yang tak terhitung jumlahnya, dan dibawa ke ruang penyimpanan Sulang sebagai piala oleh penjarahan sempurna. Pencuri anjing Sulang, mati. Bayangan tubuh emas Buddha miling hampir membelah matanya, dan kekuatan tubuhnya berkumpul di satu tempat, langsung menghancurkan langit dan menekan dunia. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Haha, jangan menyerah setelah gagal sekali. Namun Sulang masih tenang dan tidak tergesa-gesa, tersenyum. Dingin, ini hanya masalah waktu. Dia sekali lagi melakukan pikiran untuk membatasi surga, dan memasukkan seorang Buddha dalam lingkup pikiran ilahi ke dalam ruang kurungan. Wow, penghalang abu-abu aneh lainnya menghalangi serangan sosok emas Buddha miling, boom. Di tengah ledakan dahsyat itu, ruang Nian Feng hancur berkeping-keping. Namun, Sulang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan klonnya untuk mengirimnya pergi lagi, dan membunuh pembangkit tenaga listrik junior Jiuyan ketiga, Bliss. Boom!
Setelah sosok emas miling Buddha menginjak ruang Nianfeng dengan satu kaki, ia jatuh langsung ke tanah. Tanah yang berjarak puluhan tahun cahaya runtuh seketika. Sebuah lubang besar kengerian yang tak tertandingi terbentuk. Dalam jangkauan serangan ini, semua makhluk tidak memiliki perlawanan dan semuanya mati. Ini bisa dilihat, miling Buddha tidak pernah menganggap orang percaya sebagai manusia. Sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati mereka. Saat ini, melihat Sulang melarikan diri sekali lagi, sosok emas miling Buddha gemetar karena marah dan mengamuk. Dengan satu gerakan, ia melintasi tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan terus mengejar Sulang. Tampaknya jika Anda tidak membunuh Sulang di sini, ia tidak akan melepaskannya. Dan pihak Sulang sudah menggunakan fungsi pengiriman klon untuk membunuh Bliss. Sayangnya, waktu kebahagiaan lebih berlimpah daripada Ruohai, dan metode pertahanan yang sangat komprehensif dan kuat telah dikerahkan. Penghalang yang tak terhitung jumlahnya berlapis di atas satu sama lain, menyebar terus-menerus, menciptakan cangkang kura-kura yang sangat besar. Tetapi Bliss tampak pucat dalam cangkang kura-kura besar ini, dan merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Sulang dapat mengambil nyawa seorang Jiuyan Taichu dengan satu pedang, Bai Lian dan Ruohai keduanya tewas dalam pertempuran, dan mereka sama sekali tidak memiliki perlawanan. Bliss tidak tahu apakah dia dapat menghentikan Sulang. Tepat ketika dia sangat khawatir, Sulang muncul, dengan aura menakutkan melangkah samar-samar ke alam abadi setengah langkah, dan menghancurkan dunia. Bliss sangat takut sehingga keringat dingin keluar di sekujur tubuhnya, dan pupil matanya menyusut seperti jarum. Tetapi pada saat ini, Sulang pergi dengan lembut, sama seperti dia datang dengan lembut, melambaikan lengan bajunya, tidak menghilangkan awan. Karena Sulang tidak yakin bahwa dia dapat membunuh Bliss dengan pertahanan penuh dengan satu klik, dia tidak membuang waktu. Dia langsung menggeser target. Untuk membunuh alam bayan itu terlalu dini. Dan saat Sulang menggeser targetnya, sosok emas Buddha miling muncul kembali di tempat dia baru saja berhenti, dan membantingnya. Ledakan. Kaki ini langsung menginjak penghalang pertahanan yang tak terhitung jumlahnya yang diatur oleh Bliss. Tiba-tiba, penghalang pertahanan yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Bliss yang bersembunyi di tengah terguncang. Dia melarikan diri. Sosok emas Buddha yang masih bertahan tampak sangat malu, dan suasana memalukan memenuhi. Terima kasih Buddha atas anugerah penyelamat hidupmu. Bliss langsung berlutut dan berterima kasih kepada miling Buddha, menghilangkan rasa malunya. Kamu segera temui Pusa dan pergilah ke miling Tianshan. Jangan sampai dikalahkan oleh Sulang itu satu persatu lagi. Miling Buddha memberi perintah kepada Bliss, dan hatinya sangat sakit hati. Karena, sama seperti Sulang yang membunuh Bai Lian dan Ruohai, avatar Sulang lainnya juga tidak tinggal diam, mereka semua diberangkatkan oleh Sulang, baik satu lawan satu, atau pertarungan kelompok. Dalam waktu kurang dari sedetik, kecuali Bliss dan Whispering, serta beberapa Bayan Taichu yang lebih kuat, semua pembangkit tenaga listrik junior lainnya dikalahkan dengan satu gerakan. Bagaimanapun juga, tetapi Sulang memiliki aritmatika mental dan keadaan yang tidak disengaja. Untuk menghadapi setiap musuh, jajaran klon yang dikirim jauh lebih kuat. Dengan cara ini, lonjakan nyata sepenuhnya normal. Pada saat ini, klon Xing Chuan Yunhe yang dikendalikan oleh Sulang muncul di depan seorang ahli primordial alam bayan yang terluka parah dan sekarat, dan bekerja sama dengan klon lain untuk langsung menyelesaikannya. Alam bayan terakhir terlalu dini untuk mengalahkan avatar Sulang, dan mati di tempat. Sejauh ini, kecuali keberuntungan, kebahagiaan, dan pusaran, dan Buddha miling, penguasa benua Tianmi, ahli primordial Buddhisme Tianmi lainnya semuanya dibunuh oleh Sulang. Seluruh prosesnya, tidak butuh sedetik pun dari Sulang mengirim klon hingga membunuh semua orang. Ini benar-benar lonjakan, menemukan bahwa Buddhisme yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya semuanya telah jatuh pada awalnya, bagaimana mungkin Buddha miling tidak patah hati. Dia hampir gila karena sakit hati. Bersamaan dengan itu, Sulang sangat senang, saya telah berencana untuk terlibat dalam gelombang Buddhisme Tianmi, bocah anti kerangka, dan saya akhirnya menghela napas lega hari ini. Saat ini, Nisa, matilah untukku. Sosok emas Buddha miling yang sangat kesal sekali lagi menghantam di depan klon Sulang. Kali ini, tampaknya Buddha miling telah menyelamatkan darahnya dan menyuntikkan kekuatan yang lebih mengerikan ke dalam sosok emas itu. Meskipun masih belum mencapai keadaan setengah langkah abadi yang sebenarnya,
ia juga menekan klon Xing Chuanyun He milik Sulang. Kau adalah penghalang jahat, seluruh keluargamu adalah penghalang jahat. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan mengambil semua klon kembali. Tiba-tiba, sosok emas Buddha Miling langsung melesat ke udara. Sialan, Sulang, kau binatang jahat, saat aku meninggalkan bea cukai, kau pasti akan mati. Mata Buddha Miling pecah karena kebencian, dan matanya meledak melalui gigi yang terkatup. Adegan ini, Sulang juga melihat pesawat layang terbang pemburu harta karun yang belum pulih. Haha, menjemputku setelah aku meninggalkan bea cukai. Mungkinkah kau pikir aku akan berhenti di sini? Tidak, Sulang tersenyum dingin, ia tidak menyerah untuk terus terlibat dalam benua Tianmi. Rincian benua Tianmi sekarang dipahami. Bailian dan Ruohai terbunuh, tetapi tubuh asli Buddha Miling tidak muncul. Karena itu, rasa takut Sulang terhadap Buddha Miling secara alami berkurang banyak. Dia hanya ingin memanfaatkan tubuh asli Buddha Miling agar tidak dapat bergerak, dan menamparnya dengan keras. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang bisa melakukan ini. Karena, kartu truf aslinya masih tak terbatas. Klon Xing Chuanyun He dapat menggabungkan klon, avatar, dan avatar kembar menjadi 3 klon yang kuat. Tetapi tanpa batas dapat mengumpulkan kekuatan semua klon. Tidak ada batas, dan itu juga dapat mengumpulkan kekuatan para junior hebat. Pada akhirnya, dia secara resmi dapat memasuki level setengah langkah abadi, yang lebih kuat dari sosok emas Buddha. Selain itu, dia baru saja mendapatkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan dia dapat lebih meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, Sulang masih menyimpan jejak kewaspadaan di dalam hatinya. Salah satunya adalah kewaspadaan Buddha Miling, dan yang lainnya adalah kewaspadaan Kaisar Zhou yang abadi. Dia bermaksud untuk memahami gerakan Kaisar Zhou yang abadi, dan kemudian terus bekerja di benua Tianmi. Memikirkan hal ini, Sulang segera mulai bertindak. Dia langsung menghubungi burung Phoenix di bagian inti Infinity. Yang Mulia Su, Lang, permisi, apa perintah Anda? Phoenix bertanya dengan hormat. Benua Tianmi sebagian besar telah dibantai oleh saya terlalu dini. Saat ini hanya ada keledai botak Miling dan 2 Jiuyan Taichu. Selanjutnya, aku akan terus bekerja di benua Tianmi sementara Buddha Miling tidak bisa meninggalkan bea cukai. Sebelum ini, aku berencana untuk mencoba memahami jejak Kaisar Zhou yang abadi. Phoenix, bisakah kau merasakan sumber kelahiran burung Phoenix dan menampilkan citranya secara langsung? Sulang berbicara dengan cepat kepada Phoenix. Dan kata-katanya tidak ditutup-tutupi, dan semua pembangkit tenaga listrik junior lainnya juga telah mendengarnya. Tiba-tiba, semua pembangkit tenaga listrik awal tercengang. Apa, aku mendengarnya dengan benar, Yang Mulia Sulang sebenarnya telah melenyapkan sebagian besar ahli tingkat rendah di benua Tianmi. Di benua Tianmi, hanya ada komandan yang dipoles Miling Baldonke, Ling dan 2 Jiuyan yang menyedihkan. Bukankah benua Tianmi adalah musuh yang harus kuhormati sebelumnya, begitu lemah? Tidak, seharusnya Yang Mulia Sulang yang terlalu kuat. Dia baru saja membunuh penjajah Kaisar Zhou yang tidak bisa dihancurkan di benua Tianting, dan bahkan tidak bernapas sedikitpun. Benua Tianmi juga hampir dibunuh oleh Yang Mulia Sulang. Hebat, hebat. Yang Mulia Sulang memang harapan alam semesta kita yang tak terbatas. Benua Tianmi akan segera jatuh, dan serangan balik kita telah dibunyikan. Selanjutnya, Yang Mulia Sulang akan melakukan sesuatu di benua Tianmi. Saya sangat berharap kita juga dapat berpartisipasi dan menyumbangkan sedikit kekuatan. Petik 2. Dalam pelayaran tanpa batas, semua jenis keterkejutan, kegembiraan, kekaguman, penyembahan, dan banyak pikiran lain muncul di hati semua yang kuat primordial dan kuasi primer. Tentu saja, rasa hormat dan melihat ke atas benar-benar mendominasi. Bersamaan dengan itu, Phoenix juga sangat terkejut, dan menjawab dengan bingung, "Ya, Yang Mulia Sulang, Kaisar Zhou yang agung dan tak terbatas." Itu bagus. Cepat dan ikuti permintaan saya untuk memproyeksikan pemandangan kelahiran Phoenix di benua Tianting secara langsung. Sulang sangat senang dan berbicara dengan cepat.